Udah aneh-aneh sih nggak susah tuh kayak gitu. Mereka bukan untuk di-keep, mereka cuma dipakai buang. Pasti ketahuan busuknya. Kalau dia pengen cium pipi aku, pengen cium pipi. Aku juga pengen, tapi takut. Yang bilang Ajun bajingan gue kasih duit. Pemirsa, apa jadinya jika mahligai pernikahan yang dibangun di atas perbedaan usia 17 tahun dan gelimang harta kini harus hancur lebur dihantam pesona daun muda? Pernikahan kontroversial antara aktor tampan Ajun Perwira dan janda tajir melintir Jennifer Jill atau yang akrab disapa Mami Ipel kini berada di ujung jurang kehancuran. Bukan karena masalah sepele, melainkan isu perselingkuhan yang meledak di jagat maya menyeret nama penyanyi dangdut cantik nan seksi, Ghea Yubi. Netizen mendadak riuh membanding-bandingkan fisik Mami Ipel dengan Ghea Yubi yang dinilai jauh lebih bening. Mami Ipel murka besar. Dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, ia melontarkan kata-kata pedas yang menguliti harga diri Ajun, menyebut sang suami hanya dipakai buang dan mengancam tak akan membagikan sepeser pun harta warisannya. Di sisi lain, publik dibuat syok dengan pengakuan mengejutkan Ghea Yubi yang diduga menyukai tantangan merebut pria beristri. Siapakah yang akan memenangkan hati Ajun Perwira? Ataukah Ajun harus bersiap angkat kaki dari istana mewah Mami Ipel tanpa membawa apa-apa selain rasa malu? Simak investigasi eksklusif 5 babak ini karena plot twist mengerikan tentang siapa yang sebenarnya mempermainkan siapa akan terbongkar di akhir video. Jangan berkedip. Jagat hiburan tanah air kembali disuguhkan drama rumah tangga yang tak kalah panas dari sinetron televisi. Kehidupan pernikahan Ajun Perwira dan Jennifer Ipel yang sejak awal tahun 2019 selalu dipenuhi pro dan kontra karena perbedaan usia yang mencolok, kini menghadapi ujian terberatnya. Sebuah rumor liar yang beredar kencang di berbagai platform media sosial menyebutkan bahwa Ajun Perwira akan bercerai. Namun yang membuat publik terhenyak bukanlah sekadar isu perceraiannya, melainkan dugaan kehadiran orang ketiga yang pesonanya sukses mengalihkan dunia Ajun. Nama penyanyi Ghea Yubi tiba-tiba terseret ke dalam pusaran konflik ini, memicu badai cocok logi, ilmu mencocok-cocokkan dari para warganet yang maha benar. Di media sosial bermunculan ratusan konten video pendek yang secara terang-terangan dan kejam menyandingkan foto Mami Ipel dengan Ghea Yubi. Publik seolah disuguhkan pada arena pertarungan visual yang tidak seimbang. Sebuah unggahan viral dengan narasi mencolok menuliskan, Ghea Yubi dibilang wajahnya lebih bening, bodi lebih oke, dan lebih cocok daripada Mami Ipel. Unggahan lain bahkan memprovokasi dengan judul, pesona Ghea Yubi jelas lebih cantik dan menonjol banget daripada Mami Ipel. Kondisi ini ibarat menyiram bensin ke dalam kobaran api. Warganet plus 62 yang selama ini memendam pandangan skeptis terhadap pernikahan Ajun dan Mami Ipel langsung menjadikan momen ini sebagai ajang untuk melontarkan komentar-komentar yang sangat menohok dan menyayat hati. Alih-alih meredam suasana, netizen justru bertindak sebagai kompor yang memanaskan niat perceraian. Mari kita lihat betapa kejamnya pengadilan sosial di kolom komentar. D. Perbandingannya aja kayak nggak seimbang loh, cibir seorang netizen yang secara terang-terangan merendahkan fisik Mami Ipel dibandingkan dengan usia muda Ghea Yubi. D. Ajun mending ceraikan saja Mami Ipel, kamu cocoki sam Ghea. Tulis warganet lain yang tanpa beban menyuruh Ajun untuk segera meninggalkan istrinya. Lebih cocok dengan Kak Ghea menurut saya. Timpal netizen lainnya yang mendukung penuh perselingkuhan ini hanya bermodalkan kecocokan wajah. Isu ini tidak hanya menyerang fisik, tetapi juga karakter Mami Ipel. Karakter Jennifer Jill yang selama ini dikenal sebagai wanita alfa, mandiri, belak-belakan, dan tak kenal kompromi, justru dijadikan senjata oleh netizen untuk membenarkan dugaan perselingkuhan Ajun. Ajun dikabarkan akan bercerai lantaran Mami Ipel nggak bisa jaga mulut, tulis sebuah narasi video yang viral.
Hal ini diamini oleh komentar kontroversial netizen yang merasa kasihan pada posisi Ajun sebagai suami yang seolah tak memiliki wibawa di rumah istrinya sendiri. Kasihan dapat istri sombong dan angkuh, hujat seorang warganet, bahkan ada yang secara sarkas menyarankan, cocoklah kalau Ajun cerai, cari daun yang lebih muda Jun. Pemirsa, fenomena ini menunjukkan betapa mengerikannya opini publik. Fakta apakah Ajun benar-benar berselingkuh dengan Ghea Yubi atau tidak, seolah menjadi nomor 2. Publik sudah terlanjur terbius oleh narasi bahwa Ajun pantas mencari wanita yang lebih muda, cantik dan penurut, dibandingkan harus terus berada di bayang-bayang dominasi Mami Ipel. Namun, apakah Mami Ipel adalah wanita lemah yang akan menangis di pojokan meratapi cibiran netizen? Tentu saja tidak. Sang Sultan Ancol ini tidak tinggal diam. Mengetahui suaminya dipuja-puji lebih cocok dengan daun muda, Mami Ipel menyiapkan serangan balik yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Ia menguliti habis-habisan tabiat Ajun dan memberikan ancaman finansial yang sangat mematikan. Pemirsa, jangan pernah membangunkan macan yang sedang tidur. Apalagi jika macan itu adalah seorang Jennifer Jill. Melihat suaminya dielu-elukan lebih cocok bersanding dengan wanita yang jauh lebih muda dan seksi, Mami Ipel tidak lantas menangis terseduh-seduh di pojokan kamar meratapi nasib. Sebaliknya, ia membalas hujatan publik dengan auman yang sangat memekatan telinga. Ia menolak tunduk pada narasi netizen yang menempatkannya sebagai pihak yang kalah saing. Mengutip dari unggahan viral yang beredar luas, Mami Ipel melontarkan sindiran super pedas yang diduga kuat ditujukan untuk daun muda yang berani mengusik rumah tangganya. Dengan gaya angkuh dan ceplas-ceplosnya yang khas, ia menyebut wanita-wanita penggoda bukanlah sosok yang pantas untuk dijadikan prioritas. Mereka bukan untuk dikip atau disimpan atau dipertahankan. Mereka cuma dipakai buang, sentil Mami Ipel dengan raut wajah tajam tanpa penyesalan. Dek, pernyataan cuma dipakai buang ini seketika meledak layaknya bom waktu di media sosial. Mami Ipel seolah ingin menegaskan kelasnya, bahwa sehebat apapun pesona fisik sang terduga pelakor, posisinya tak akan pernah bisa menggantikan sang permaisuri sah di istana mewah tersebut. Ia merendahkan martabat wanita lain dengan kata-kata yang sangat frontal. Namun, apakah netizen ciut nyali mendengar auman sang nyonya besar? Ternyata tidak sama sekali. Warganet yang cerdik justru menilai ucapan pedas Mami Ipel adalah bentuk kepanikan murni dan insecurity tingkat dewa karena menyadari dirinya secara visual telah tergeser oleh pesona Ghea Yubi. Gimana gak panas? Dia paniklah, kan dia kalah cantik sama Kak Ghea. Ledek seorang netizen sambil tertawa puas melihat Mami Ipel tersulut emosi. Warganet lain bahkan tak segan menyebut Mami Ipel sedang stres menghadapi kenyataan pahit. Sekedar kalah sae aja, Mami sepede itu omongannya sama Kak Ghea. Sadar diri deh, kalau udah kalah ya kalah aja. Jangan sok nuduh orang yang enggak-enggak. Emang rada stres Mami ini. Hujat warganet dengan ketikan yang sangat kejam menohok. Tapi tunggu dulu pemirsa, jika Anda berpikir Mami Ipel hanya bermodalkan mulut pedas, Anda salah besar. Senjata pemusnah massal sesungguhnya yang dimiliki Mami Ipel adalah kekuasaan finansial. Sadar bahwa posisi Ajun Perwira di atas angin karena mendapat simpati publik, Mami Ipel mengeluarkan kartu as yang langsung membuat nyali siapapun ciut nyali. Ia membongkar fakta paling menohok soal urusan dompet rumah tangga mereka. Terkait isu harta gono gini jika perceraian benar-benar terjadi karena skandal ini, Mami Ipel memberikan jawaban fatal yang menghancurkan harga diri Ajun berkeping-keping di hadapan jutaan rakyat Indonesia. Harta itu warisan almarhum suamiku, jadi Ajun tidak akan dapat apa-apa, tegas Mami Ipel tanpa tedeng aling-aling. Pernyataan ini adalah tamparan keras tak kasat mata bagi Ajun.
Selama ini publik menduga Ajun setidaknya memiliki posisi tawar dalam pernikahan tersebut. Namun, Mami Ipel dengan kejam menelanjangi motif suaminya sendiri. Ia memposisikan Ajun tak lebih dari sekedar pria yang menumpang hidup. Ajun cuma modus dan untungnya dia mau kunafkahi. Tambahnya dengan nada merendahkan yang sungguh di luar nalar. Pemirsa, bayangkan rasanya menjadi Ajun, seorang aktor yang berstatus sebagai kepala rumah tangga, secara terang-terangan disebut hanya modus dan hidup dari nafkah istrinya. Netizen yang mendengar kalimat ini pun dibuat syok berat dan mengelus dada. Kolom komentar langsung dibanjiri kecaman atas arogansi sang janda kaya raya yang dinilai sudah melampaui batas kewajaran seorang istri. Astagfirullah, omongannya pedes banget, insaf aja. Tulis seorang netizen yang miris melihat harga diri seorang suami diinjak-injak sebegitu rupa oleh istrinya sendiri. Di titik ini, Ajun Perwira benar-benar terpojok. Ia dituduh selingkuh, diprovokasi netizen untuk mencari daun muda, namun di saat yang sama ia diancam akan ditendang keluar rumah hanya dengan membawa pakaian di badan jika berani berulah. Apakah Ajun benar-benar pria tanpa harga diri yang rela bertahan dalam sangkar emas penuh hinaan ini? Tunggu sampai Anda mendengar fakta mengejutkan di babak selanjutnya. Ternyata, bukan cuma Mami Ipel yang berkuasa secara mutlak. Ajun bahkan menyimpan aib yang jauh lebih memalukan. Ia pernah diusir secara tragis oleh anak tirinya sendiri. Pemirsa, jika Anda berpikir ancaman pemiskinan dari Jennifer Gill di bab 2 adalah puncak dari segala penderitaan batin Ajun Perwira, Anda keliru besar. Di balik senyum menawan sang aktor dan kemewahan gaya hidupnya sebagai suami triliuner, tersimpan sebuah tragedi psikologis yang membuat publik mengelus dada. Sangkar emas Mami Ipel ternyata memiliki aturan main yang sangat kejam bagi seorang Ajun. Bagaimana tidak? Wibawa Ajun sebagai kepala keluarga ternyata berada di hierarki terbawah di rumah tersebut. Sebuah fakta mengejutkan meledak dan mengonfirmasi betapa rentannya posisi Ajun di mata keluarga sambungnya. Jagat maya digemparkan oleh sebuah fakta kelam masa lalu. Ajun Perwira ternyata pernah diusir secara tragis dari rumah mewah tersebut. Siapa yang berani mengusirnya? Bukan mertua, bukan asisten rumah tangga, melainkan anak bontot atau bungsu Mami Ipel sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar pemirsa. Sebuah narasi viral membongkar kejadian tak masuk akal ini secara gamblang. Ternyata Ajun Perwira diusir sama anak bontotnya Mami Ipel yang usianya baru 8 tahun. Tulis narasi dalam video yang beredar luas tersebut. Dengan penulisan nama Arjun yang merujuk pada Ajun. Bayangkan, seorang laki-laki dewasa, publik figur, dan suami sah dari pemilik rumah harus menelan pil pahit diusir oleh anak tirinya yang bahkan belum lulus sekolah dasar. Pukulan telak macam apa ini bagi ego dan maskulinitas seorang pria? Apa yang menjadi pemicu dari pengusiran memalukan ini? Disinilah realita pahit dari perbedaan usia 17 tahun itu menampar wajah Ajun dengan sangat keras. Bukan karena Ajun berbuat jahat, melainkan murni karena rasa malu sang bocah. Terungkap bahwa anak bungsu Mami Ipel merasa sangat tidak nyaman dan malu dengan status hubungan ibunya. Ternyata alasannya anak bontot Mami Ipel usir Arjun itu karena malu. Setiap temannya main ke rumah selalu bertanya, "Itu pacar mama kamu?" Bongkar narasi tersebut. Pemirsa, mari kita resapi kalimat tersebut. Bagi seorang anak kecil, memiliki sosok ayah sambung yang secara visual lebih pantas menjadi kakak atau pacar ibunya, rupanya menjadi beban mental tersendiri di lingkungan pertemanannya.
Tatapan bingung dan pertanyaan polos dari teman-teman sebayanya membuat sang anak bungsu merasa risih hingga akhirnya melampiaskan rasa malunya dengan mengusir Ajun dari pandangannya. Bocornya aib internal keluarga ini sontak menjadi santapan empuk bagi netizen Indonesia. Warganet yang sedari awal sudah menyoroti ketimpangan dalam rumah tangga mereka langsung memberikan vonis sosial yang sangat menghancurkan mental. Kolom komentar berubah menjadi ruang penghakiman atas harga diri Ajun. Berasa nggak punya harga diri lu Jun, cibir seorang netizen dengan kalimat yang sangat menusuk ulu hati, mewakili pandangan ribuan warganet lainnya yang miris melihat posisi sang aktor. Komentar ini adalah cerminan dari asumsi publik. Publik menilai, jika di hadapan anak kecil berusia 8 tahun saja, Ajun tidak memiliki wibawa sedikit pun. Lalu bagaimana ia bisa memimpin rumah tangga yang didominasi oleh istri super kaya dan berkuasa seperti Mami Ipel? Di titik inilah, benang merah dari gosip perselingkuhan mulai terlihat masuk akal di mata netizen. Dengan segala tekanan batin yang dihadapinya, mulai dari ancaman tak dapat sepeser pun harta warisan, disebut hanya sebagai modus, hingga diusir oleh anak tiri karena dianggap memalukan. Apakah wajar jika seorang pria mencari pelarian? Publik mulai membenarkan narasi liar bahwa Ajun butuh nafas dan mencari validasi atas harga dirinya sebagai laki-laki di luar sana. Dan di tengah keruntuhan wibawa tersebut, muncullah sosok Ghea Yobi, daun muda cantik yang diduga menjadi oase di tengah gersangnya harga diri Ajun di istana Mami Ipel. Namun pemirsa, jika Anda mengira Ghea Yobi hanyalah korban keadaan atau sekedar terseret gosip murahan, Anda salah besar. Di babak selanjutnya, kita akan membongkar sebuah pernyataan mencengangkan dari bibir Ghea Yobi sendiri. Sebuah pengakuan yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri, di mana ia secara terang-terangan mengaku lebih menyukai tantangan merebut pria beristri. Pemirsa, bak disambar petir di siang bolong. Di tengah rentetan tekanan mental yang dialami Ajun Perwira, mulai dari ancaman tanpa warisan hingga tragedi memalukan diusir anak tiri, publik kini disuguhkan pada sebuah kepingan puzzle yang membuat rumor perselingkuhan ini semakin liar dan tak terkendali. Jika selama ini netizen hanya sibuk melakukan cocok logi, mencocok-cocokkan visual antara Ajun dan penyanyi dangdut Ghea Yobi, kini sang biduan sendiri yang seolah menyiram bensin ke dalam kobaran api rumah tangga Mami Ipel. Sebuah jejak digital berupa video lawas atau potongan wawancara Ghea Yobi mendadak viral kembali dan menjadi perbincangan panas di jagat maya. Dalam video tersebut, Ghea dihadapkan pada sebuah pertanyaan tajam yang sangat menohok. Kenapa dia suka dengan laki-laki yang sudah punya istri? Jawaban yang keluar dari bibir Ghea Yobi sukses membuat publik terperangah. Alih-alih mengelak atau memberikan jawaban diplomatis, Ghea justru memberikan pernyataan bernada menantang yang seolah membenarkan stereotip liar tentang dirinya. Dengan gaya yang santai, sebuah narasi menyimpulkan jawaban Ghea. Kak Ghea lebih suka yang menantang, dengan pacar ama ogang yang udah punya istri, lebih menguji nyali. Pemirsa, bayangkan, kata menantang dan menguji nyali ini bagaikan sebuah proklamasi perang terbuka bagi para istri sah di luar sana, tak terkecuali bagi seorang Jennifer Jill. Bagi seorang wanita muda yang dituding memiliki kedekatan khusus dengan suami orang, pengakuan menyukai tantangan merebut pria beristri adalah sebuah kebanggaan yang sangat kontroversial. Ghea seolah memposisikan dirinya sebagai sosok alpha female versi muda yang tak takut berhadapan dengan siapapun demi mendapatkan apa yang ia mau.
Pengakuan mengejutkan ini langsung disambut sorak-sorai oleh barisan netizen yang sejak awal memang memprovokasi Ajun untuk meninggalkan Mami Ipel. Warganet justru memberikan dukungan moral yang sangat tidak masuk akal kepada sang biduan. Mari kita lihat betapa kejamnya jari warganet yang terus memanas-manasi situasi. "Hebat Kak Gea, kamu lebih cocok dengan Ajun," tulis seorang netizen yang secara terang-terangan memuji nyali Gea dan menjodohkannya dengan Ajun. Sebuah komentar lain bahkan melontarkan hinaan fisik yang sangat merendahkan Mami Ipel. "Ajun lebih cocok dengan Kak Gea ketimbang si nenek," cibir warganet tanpa ampun. Sebutan si nenek ini jelas merupakan serangan langsung ke ulu hati Jennifer Jill. Harga dirinya sebagai wanita sosialita papan atas diinjak-injak hanya karena faktor usia. Lalu, apakah Mami Ipel kembali diam? Tentu saja tidak. Sang Sultan Ancol ini akhirnya meledak dalam amarah yang tak tertahankan. Melihat suaminya dielu-elukan cocok dengan wanita yang mengaku suka menguji nyali, Mami Ipel dikabarkan murka besar. Sebuah narasi viral membeberkan reaksi mengerikan dari sang istri sah. Mami Ipel murka besar setelah tahu Ajun selingkuh dan sempat bilang Ajun bajingakan dalam satu unggahannya. Bongkar narasi dalam video yang menggegerkan tersebut. Kata bajingakan yang diduga kuat dilontarkan Mami Ipel adalah bukti sahih bahwa kesabarannya telah habis. Ini bukan lagi sekedar sindiran elegan tentang barang yang dipakai buang seperti di bab 2. Ini adalah luapan emosi mentah, sebuah kekecewaan mendalam dari seorang istri yang merasa dikhianati dan dipermalukan di hadapan se-Indonesia. Teka-teki pun semakin mengerucut. Benarkah Ajun Perwira selingkuh dengan Gea Yaubi? Tanya publik yang semakin penasaran dengan akhir dari kisah tiga segitiga paling gila ini. Kini Ajun Perwira benar-benar berada di persimpangan jalan paling krusial dalam hidupnya. Di satu sisi ada Mami Ipel dengan kekayaan tanpa batas, namun memegang kendali penuh atas harga dirinya. Di sisi lain ada pesona daun muda Gea Yaubi yang menawarkan tantangan dan validasi, namun berisiko membuatnya jatuh miskin dan kehilangan segalanya. Pemirsa, kita telah tiba di babak penentuan. Setelah melihat bagaimana Ajun Perwira diinjak-injak harga dirinya, diancam tak dapat warisan, diusir oleh anak tiri yang baru berusia 8 tahun, hingga meledaknya amarah Mami Ipel yang menyebut suaminya bajingan. Publik seolah tinggal menunggu waktu kapan surat cerai itu resmi dilayangkan ke pengadilan agama. Di atas kertas tidak ada satupun laki-laki waras yang sanggup bertahan dalam neraka psikologis seperti itu. Terlebih lagi dengan adanya godaan daun muda seperti Gea Yaubi yang terang-terangan mengaku suka pria beristri karena lebih menguji nyali. Namun, tahan dulu napas Anda. Disinilah plot twist terbesar dari seluruh drama ini terbongkar. Mari kita bedah narasi ini dengan kacamata investigasi yang cerdas dan rasional. Jika kita menguliti satu persatu bukti digital yang beredar luas di media sosial, kita akan menemukan sebuah fakta yang sangat memalukan. Bukan bagi Ajun atau Mami Ipel, melainkan bagi netizen itu sendiri. Ya, pemirsa, badai perselingkuhan, adu kecantikan hingga ancaman perceraian ini sejatinya adalah ilusi visual, hasil cocok logi tingkat dewa yang diciptakan oleh akun-akun gosip demi mendulang views dan engagement. Coba Anda perhatikan dengan saksama. Apakah pernah ada satupun foto atau video yang memperlihatkan Ajun Perwira sedang berduaan, bermesraan, atau sekedar berinteraksi langsung dengan Gea Yaubi? Tidak ada. Semua kehebohan ini lahir dari potongan-potongan video berbeda yang disambung-sambung secara brutal oleh tangan-tangan iseng. Pernyataan Gea Yaubi soal menguji nyali adalah potongan wawancara lawas yang konteksnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ajun. Pernyataan Mami Ipel soal wanita penggoda yang cuma dipakai buang adalah gaya bahasa khasnya saat mengomentari isu pelakor secara umum di sebuah podcast, bukan ditujukan spesifik untuk Gea Yaubi.
Bahkan, auman Mami Ipel yang menyebut bajingan adalah reaksi spontannya yang memang terkenal vulgar dan ceplas-ceplos dalam kesehariannya, yang kemudian dibingkai seolah-olah ia sedang melabrak suaminya karena ketahuan selingkuh. Lalu, bagaimana dengan ancaman pemiskinan dan fakta bahwa Ajun tidak akan dapat apa-apa? Disinilah letak kejeniusan seorang Jennifer Jill. Apa yang diucapkan Mami Ipel bukanlah sebuah ancaman yang lahir karena emosi sesaat, melainkan fakta hukum perjanjian pranikah. Sejak sebelum mereka menikah pada 2019, Ajun dan Mami Ipel memang sudah menandatangani perjanjian pemisahan harta. Seluruh kekayaan triliunan rupiah itu murni milik almarhum suami Mami Ipel, Maxwell Arman, yang haknya jatuh kepada anak-anaknya. Pernyataan Mami Ipel bahwa Ajun cuma modus dan untungnya dia mau kunafkahi adalah sarkasme tingkat tinggi untuk membungkam mulut netizen yang sejak awal menuduh Ajun hanya mengincar harta janda kaya. Mami Ipel seolah berkata, "Ya, harta ini bukan buat dia. Jadi kalau dia masih bertahan sama gue, itu murni karena cinta, bukan harta." Namun, netizen yang sudah terlanjur mabuk oleh narasi suami tertindas dan istri arogan menolak melihat kebenaran ini. Mereka tetap saja melontarkan hujatan buta. "Astagfirullah, omongannya pedas banget, insaf aja," komentar seorang netizen yang termakan potongan video clickbait. Realitanya, Ajun Perwira tidak lari ke pelukan daun muda. Ia menelan semua ego dan rasa malunya, termasuk insiden pengusiran oleh anak tirinya, karena ia menyadari bahwa itulah harga yang harus dibayar untuk menikahi seorang wanita alfa yang usianya 17 tahun lebih tua. Ajun telah berdamai dengan posisinya. Ia tahu betul bahwa bahasa cinta Mami Ipel memang dibalut dengan kata-kata kasar dan dominasi. Namun di balik itu, Mami Ipel adalah sosok istri yang sangat melindunginya dari kehancuran dunia hiburan. Akhir dari kisah cinta segitiga ini adalah tidak pernah ada cinta segitiga. Yang ada hanyalah fantasi liar netizen yang gagal memisahkan antara realita rumah tangga dan konten cocok logi di media sosial. Ajun memilih untuk tetap berada di sangkar emasnya, dan Mami Ipel tetap menjadi nyonya besar yang tak tersentuh. Mereka mempertawakan badai gosip ini dari atas randang mewah mereka, sementara netizen kehabisan energi saling berdebat di kolom komentar. Pemirsa, investigasi mendalam ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Kasus rumah tangga Ajun Perwira dan Jennifer Jill mengajarkan kita betapa berbahayanya jempol netizen yang lebih cepat bertindak daripada akal sehat. Sebuah video editan, kolase foto yang tak saling berkaitan, dan potongan kalimat tanpa konteks bisa disulap menjadi senjata fitnah yang mematikan dan nyaris menghancurkan nama baik seseorang. Membanding-bandingkan fisik seorang istri Hasi dengan wanita lain, lalu memprovokasi seorang suami untuk bercerai demi daun muda, bukanlah sebuah lecukan. Itu adalah sebuah kezoliman digital. Kini, udara suci bulan Ramadan sudah mulai terasa menyapa kita. Marhaban ya Ramadan, bulan di mana kita tidak hanya diwajibkan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan lisan, jemari, dan prasangka buruk dari hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Jadikanlah kisah viral Mami Ipel dan Ajun ini sebagai pengingat. Di bulan yang penuh ampunan ini, mari kita puasakan juga diri kita dari menyebarkan fitnah, ikut campur urusan rumah tangga orang lain, dan termakan narasi adu domba di media sosial. Mari kita bersihkan hati, jernihkan pikiran, dan sebarkan kedamaian. Terima kasih telah mengikuti investigasi tajam ini. Jangan mudah terprovokasi. Selalu saring sebelum sharing. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Saya pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di investigasi selanjutnya.